Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Solen 2 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Cerita, di saat Putri Waina menyambut kedatangan rombongan, Tetua Song memintanya untuk tidak terlalu sopan dan bertanya bagaimana situasi garis depan. Sambil mengatakan situasi relatif stabil serta menyadari adanya Huo Yuhao, sikap Putri Waina menjadi sangat baik. Bahkan meminta rombongan menuju ke dalam camp demi mendiskusikannya secara detail. Sikap Putri Waina jelas membuat Nan Qiu sedikit aneh, di mana Yu Hao benar-benar sangat terkenal di kalangan perempuan. Tapi bagi Ye Gui, Yu Hao memanglah memiliki karisma, bakat dan juga ganteng kayak Abang Frank. Jadi wajar aja banyak yang naksir. Sementara Jiang Nanan justru meminta mereka tidak bergosip. Pasalnya Putri Waina sudah memiliki tunangan. Putri Waina menjelaskan, sejak kerajaan Xinglo menginvasi balik wilayah kerajaan Ryu, serangan kerajaan Ryu terhadap kerajaan Tianhun juga berhenti. Tapi kerajaan Ryu tetap membatasi pengawasan yang bisa mereka lakukan. Dengan kata lain, bagian paling sulit adalah penyelidikan. Terlebih lagi dalam hal alat roh, kerajaan Tianhun sangatlah ketinggalan zaman. Selain itu juga, dikarenakan serangan kerajaan Ryu sebelumnya penuh dengan persiapan, serta memanfaatkan kelemahan garis belakang untuk melakukan serangan mendadak, bahkan menggunakan beberapa alat roh level 9 untuk membunuh individu kuat. Kerajaan Tianhun benar-benar mengalami kerugian besar, membuat Dubushi terluka parah dan masih harus menghadapi ketua Sekte Roh Suci. Meskipun wakil ketua Sekte Roh Suci telah bekerja sama dengan Dubushi menghadapi Zongliwu, bahkan telah melepaskan kemampuan ke-9, tapi sayangnya usaha mereka tidaklah membuahkan hasil, membuat keadaan justru semakin kacau, serta banyak anggota dan individu kuat Sekte Tubuh tewas dalam pertempuran. Dalam peperangan sebelumnya, dari 11 Fenghao Dolo yang dimiliki Sekte Tubuh, 3 diantaranya telah gugur termasuk gurunya, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius, sehingga untuk sementara tidak bisa lagi berpartisipasi dalam perang. Bahkan jumlah korban jiwa melebihi sepertiga anggota Sekte Tubuh. Tidak sampai di sini, ketika dirinya mencoba melarikan diri, dan Dolo Ye Yulin tanpa terduga menghadang, bahkan berniat menghabisinya menggunakan alat roh jarum matahari bulan, Long Aotian alias tunangannya secara nekat mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Menyadari betapa terpukulnya Putri Waina serta mengingat hubungan baik mereka dengan Akademi Shrek, Tetua Song lantas mengajaknya bekerja sama dan menyusun strategi, serta menjelaskan tujuan sebenarnya datang ke tempat ini untuk menyelamatkan salah satu murid Akademi Shrek. Kemudian meminta Yu Hao menjelaskan situasi, pasalnya sebelumnya Yu Hao pernah pergi ke garis depan musuh. Huo Yu Hao menegaskan, dikarenakan Putri Waina mengatakan penyelidikan sangatlah sulit, maka seharusnya mereka mulai dari pengintaian, serta menemukan lokasi Tangya terlebih dahulu baru menyusun strategi.
我陪你去。 Singkatnya, ketika Yu Hao mulai menjalankan rencana dan melihat semua alat roh pengintai udara di garis depan tersusun rapi, bahkan seekor lalat sekalipun sulit menerobos, dia tiba-tiba dihadang oleh dua orang master jahat. 原来就是个小家伙。 Di saat kedua master jahat mengejek Yu Hao dan beranggapan hanya seorang Sagero berani mencoba mencari kematian, Yu Hao sendiri sempat terkejut mengetahui keduanya adalah Feng Hao Dolo. Bahkan salah satu orang adalah Nanggong Wan alias ketua aliansi Shisui yang dulu sempat ingin merekrutnya bergabung dengan sekte Roh Suci. Ketika Yu Hao dengan sangat santuy dan menegaskan hanyalah seorang pengintai dan untuk apa mempersulitnya seperti ini, Nanggong Wan sendiri merasa muak karena saat itu Yu Hao melarikan diri dan mencuri banyak logam langka. Meski alat roh jarum matahari bulan cukup berharga, tapi baginya yang lebih berharga adalah alat-alat roh ciptaannya yang juga dibawa kabur oleh Yu Hao. Itulah sebabnya dia ingin menghabisinya, tapi tiba-tiba... 超级斗罗，青影斗罗宋印之。Dengan mengandalkan bantuan deteksi spiritual dari King Huo Yu Hao, Tetua Song telah tidaklah mundur sedikit pun meski harus menghadapi kedua Feng Hao Dolo Master jahat. Bahkan meski kedua musuhnya terus-menerus melepaskan berbagai teknik andalan untuk melakukan serangan, Tetua Song mampu dengan mudah menghindari atau memblokirnya. Tepat ketika Nanggong Wan dan si Udin sama-sama melepaskan kemampuan ke-9 untuk menekan Tetua Song dari dua arah berbeda, Huo Yu Hao pada akhirnya bereaksi dan menggunakan teknik kelemahan spiritual untuk membatasi pergerakan kedua musuh, sehingga Tetua Song bisa melepaskan diri dan menggunakan kemampuan ke-7 bentuk roh pelindungnya, bahkan langsung melepaskan kemampuan ke-8-nya. Menyadari nenek tua sangatlah overpower serta hanya bisa menargetkan Huo Yu Hao, Nanggong Wan lantas berniat untuk menahan Tetua Song, sementara si Udin diharuskan untuk menangkap Huo Yu Hao. Bahkan tanpa ragu dia menggunakan teknik ke-8 domain kunang-kunang untuk menjebaknya. Meskipun terpojok oleh serangan beberapa lintah darat, Huo Yu Hao terlihat santuy dan memblokirnya dengan kemampuan barrier spiritual. Bahkan langsung melepaskan kemampuan tulang roh takdir untuk menghancurkan domain si Udin. Kemudian dilanjutkan dengan teknik ke-8 sok spiritual takdir. Dalam keadaan terdesak dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Abang Udin lantas menggunakan teknik ke-5 bayangan ganda untuk mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya, Yu Hao tidaklah membiarkannya dan menggunakan kemampuan kedua dari teknik ke-6 yang disebut suara takdir. Di saat Abang Udin terpojok dan tidak memiliki celah melarikan diri, Yu Hao tanpa basa-basi menggunakan alat roh dekomposisi level 8 untuk menghabisi nyawanya. Bahkan secara bersamaan dengan hal tersebut, Tetua Song pada akhirnya berhasil mengalahkan Nanggong Wan dan menangkapnya. Tepat ketika Tetua Song terlihat bangga kepada Yu Hao memiliki kekuatan bertarung sudah setara dengan seorang Feng Hao Dolo, Yu Hao sendiri tanpa jeda langsung membuka gerbang kematian. Singkat cerita, di saat Nanggong Wan beranggapan apakah dia sudah koit, serta tempatnya berada memang seperti dunia kematian, Tetua Song telah kembali menunjukkan diri, bahkan membakar tubuhnya dengan api ponik, membuat kekuatan roh Nanggong Wan seolah-olah hangus di bawah kobaran api. Sambil menegaskan dia bertindak atas nama langit, serta tidak tahu sudah berapa nyawa yang dibunuh Nanggong Wan untuk membantunya mencapai level Feng Hao Dolo, Tetua Song juga sengaja tidak membunuhnya secara langsung.
Tidak lagi memiliki pilihan disiksa seperti seorang semut, Nanggongwan pada akhirnya bersedia menyerahkan inti jiwanya, serta melakukan apapun yang mereka inginkan. Di saat Yuho mencoba memprovokasi dan mengatakan Nanggongwan kayak anak kecil tidak seperti seorang pemimpin aliansi Shisui, Nanggongwan sendiri benar-benar sudah kehilangan keberanian, bahkan menyebut Yuho sebagai teman yang memiliki hati baik, serta memohon untuk mengampuni nyawanya. Dia juga bersedia melakukan apapun selama dia tidak lumpuh. Selain itu juga, dikarenakan roh pelindungnya bertipe spiritual dan bukan bertipe darah seperti Master Rojat lainnya, Nanggongwan beralasan belum membunuh terlalu banyak orang untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak memperdulikan hal tersebut, Tetua Song justru bertanya berapa banyak anggota sekte Roh Suci, serta bagaimana mereka dibagi. Nanggongwan menegaskan, penguasa tertinggi mereka merupakan seorang ketua agung dengan julukan Dolo Dewa Kematian Ye Shisui. Di bawahnya ada pemimpin dan wakil pemimpin. Wakil pemimpin bernama Feng Ling, sedangkan pemimpin disebut Zhong Liwu. Di bawah mereka ada 8 tetua, semuanya berada di level Feng Hao Dolo termasuk juga dirinya. Tidak sampai di sini, kekuatan utama sekte Roh Suci berada pada Aula Persembahan, memiliki 12 patung yang telah diabadikan. Bahkan hanya Dolo Dewa Kematian Ye Shisui yang bisa memerintahkan mereka. Dia juga memiliki pengawal utama dengan julukan Kaisar Naga Kegelapan Long Xiaoyao. Terlebih lagi, dikarenakan Aula Persembahan memiliki kekuatan luar biasa hebat, Dolo transenden seperti Zhang Peng sekalipun tidak bisa masuk ke dalam jajaran 5 besar. Mendengarkan penjelasan barusan, Yu Hao bisa dengan jelas menarik kesimpulan, di mana sekte Roh Suci memiliki lebih dari 20 Feng Hao Dolo. Bahkan di antara mereka terdapat 2 limit Dolo, sehingga tidak heran sekte Roh Suci menjadi salah satu eksistensi terkuat di benua. Setelah mendapatkan informasi tentang sekte Roh Suci, Tetua Song lantas kembali bertanya, siapa saja 8 tetua tertinggi sekte tersebut. Nanggongwan mengatakan, identitas tetua pertama sangat misterius. Dirinya sendiri dan Masket Dolo berada di urutan ke-7. Tetua ketiga adalah Mingle Dolo level 98 yang sebelumnya terlibat dalam aksi pengorbanan uang QR. Dia juga merupakan seorang Master Alat Roh level 9. Tetua keempat adalah Dolo Yaoling yang memiliki pedang 5 jiwa level 93. Nanggongwan mengatakan, gadis biru perak berada di tenda militer di luar kota Tianling, sedangkan gadis ponik api saat ini berada di markas pusat dan mendapatkan bimbingan langsung dari wakil ketua sekte alias Feng Ling. Tepat ketika Nanggongwan bersumpah atas semua ucapannya, Wu Yuhao tanpa basa-basi langsung menggunakan kekuatan Necromancer untuk menyegel jiwa dan pikiran Nanggongwan. Teknik yang digunakan Yu Hao disebut api pengendali jiwa, memiliki efek untuk melemahkan pikiran permusuhan lawannya, sekaligus mengikat Nanggongwan untuk tidak melakukan pemberontakan. Bahkan Yu Hao juga menggunakan teknik ilusi untuk menyerupai wujud Dolo Masket dan berniat menyelinap ke markas kerajaan Ryu bersama Nanggongwan. Di sisi lain, seorang bawahan melaporkan kepada Jenderal Lin Hai, meskipun seluruh pasukan telah menggunakan alat pengintai ke tingkat maksimum, serta mengerahkan 10 Master Alatro melakukan pencarian dari udara, tapi mereka masih belum menemukan keberadaan kedua tetua. Desa Zhongli Wutil kesal dengan kabar tersebut dan beranggapan pasukan tidaklah berguna. Lin Hai segera memintanya untuk santuy. Dia sudah mengerahkan lebih banyak pasukan, namun memanglah belum menemukan informasi apapun. Nah, diketahui, sejak Permaisuri Juzi kembali ke istana kerajaan, Lin Hai mengambil alih posisi militer dan memimpin 300.000 pasukan di kota Tianling. Namun meskipun memiliki status tinggi, dia tetaplah tidak ada artinya di hadapan guru kekaisaran yang juga merupakan seorang Dolo transenden. Tidak berselang lama dengan hal tersebut, seorang bawahan kembali melaporkan
kalau kedua tetua telah kembali. Menyadari tempat ini dipenuhi aura kematian dan banyak anggota penting sekte Roh Suci, Yu Hao lantas bertekad untuk selalu menggunakan kekuatan spiritualnya ke tingkat maksimal. Jika tidak, maka penyamarannya pastilah akan terungkap. Tidak berselang lama ketika Nang Gongwan menjelaskan beberapa tenda termasuk tenda milik Zhong Liwu, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang bawahan dan meminta mereka untuk memasuki tenda pemimpin. Di saat Yu Hao kebingungan kenapa Zhong Liwu bisa duduk di kursi utama dan Jenderal Lin Hai di kursi kedua, Zhong Liwu sendiri segera bertanya, ngapain aja mereka lama banget. Nang Gongwan beralasan, musuh merupakan seorang Feng Hao Dolo tipe spiritual. Meskipun lemah, tapi memiliki deteksi sangat kuat, segera melarikan diri setelah merasakan keberadaan mereka. Itulah sebabnya dia dan Dolo Masket melakukan pengejaran sampai ke kamp kerajaan Tianhun. Namun ditakutkan masuk ke dalam jebakan, mereka segera menghentikan pengejaran. Tidak sampai di sini, Nang Gongwan juga menegaskan melihat orang-orang dari Akademi Shrek. Bahkan kemungkinan Dolo tipe spiritual juga berasal dari Akademi Shrek. Dengan kata lain, kerajaan Tianhun telah mendapatkan dukungan dari Akademi Shrek. Ucapan barusan jelas memancing kemarahan Zhong Liwu, di mana pada dasarnya Akademi Shrek merupakan musuh utama sekte Roh Suci. Dengan sejarah panjang selama 10.000 tahun dan banyak murid tersebar di seluruh dunia, jika Akademi Shrek sudah mulai turun tangan, maka pastilah akan mendapatkan respon luar biasa. Hal tersebut sama seperti alasan gagalnya Kekaisaran Ryu menguasai benua 4.000 tahun yang lalu. Meski dari awal perang kali ini, Akademi Shrek belum secara terbuka bergabung dalam perang, namun mereka sudah mulai melakukan penyelidikan, bahkan pernah terlihat di pegunungan Mingdo, dan sekarang berada di garis depan kota Tianling, serta bertanya, apakah Nang Gongwan mengenali salah satu anggota Akademi Shrek. Dengan penuh kebohongan dan sudah mendapatkan instruksi dari Huo Yuho sebelumnya, Nang Gongwan hanya mengatakan melihat seorang Dolo transenden dengan roh pelindung ponik radian. Bahkan dirinya saja tidak mungkin bisa melawannya. Meskipun mengetahui orang yang dimaksud adalah Yan Shaoze, namun Zhong Liwu terlihat tidaklah gentar dan beranggapan Yan Shaoze bukanlah tandingannya, serta meminta Jenderal Lin Hai untuk memperketat pengawasan. Asalkan mereka bisa menangkap Yan Shaoze, maka pastilah bisa digunakan untuk mengancam Akademi Shrek. Singkat cerita, ketika Yu Hao ingin meninggalkan tempat ini, Zhong Liwu tiba-tiba saja menghentikannya, sehingga menimbulkan suasana sangat mencekam. Namun ternyata, penyamaran Yu Hao tidaklah terbongkar, di mana Zhong Liwu hanya memintanya untuk giat berlatih. Pasalnya jika dia bisa mencapai level Dolo Transenden, maka pastilah akan sangat berguna bagi sekte Roh Suci. Di saat Yu Hao beralasan tubuh iblisnya sulit untuk ditingkatkan, serta kekurangan sumber daya, bahkan meminta Zhong Liwu memberinya bantuan, Zhong Liwu sendiri menegaskan, asalkan Yu Hao alias Dolo Masket bisa mencapai level 94, dia pastilah akan memberikan bantuan. Tapi sayangnya, dia sampai saat ini hanya berada di level 91. Kemudian meminta mereka berdua untuk meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, sambil berjalan menuju tenda, Yu Hao melihat banyak anggota sekte Roh Suci sedang melakukan ritual penyerapan jiwa. Bahkan ketika dia sampai di tendanya, Yu Hao dikejutkan melihat adanya dua cabai di atas tempat tidurnya, sehingga dia segera mengusir keduanya, serta beralasan harus segera meningkatkan kultivasinya. Setelah menyelesaikan masalah tersebut dan menggunakan deteksi spiritual untuk memastikan tidak adanya alat pengintai, Yu Hao lantas kembali ke bentuk aslinya, serta melepaskan portal kematian untuk segera menemui seluruh anggotanya. Di saat Yu Hao tiba di dalam dunia kematian, Dekan Yan Shaoze sendiri terlihat sangat gelisah. Pasalnya sebagai Master Roh yang memiliki atribut cahaya, dia jelas sangat merasa tidak nyaman berada di dunia kematian, seolah-olah saling bertolak belakang. Sementara Tetua Song sendiri tidak heran bagaimana bisa Raja Beruang Es yang telah berkultivasi selama lebih dari 200.000 tahun bisa mendengarkan perintah Yu Hao.
Sambil meminta Tetua Song untuk percaya kepada Xiao Bai adalah temannya dan tidak akan macam-macam, Yuho juga menjelaskan telah mendapatkan informasi tentang kerajaan Rio dan hanya tinggal menunggu waktu untuk beraksi. Keesokan harinya, Nanggong Wan terlihat menghampiri Huo Yuhao serta berniat mengajaknya untuk melihat keberadaan gadis suci biru perak alias Tang Ya yang saat ini berada di tenda makan. Bahkan demi menutupi kerjasama dan sandiwara, Nanggong Wan benar-benar berakting luar biasa hebat di hadapan banyak anggota sekte Roh Suci. 小梁老师， Di saat Nanggong Wan membawa Yu Hao menemui Tang Ya, Yu Hao sendiri bisa merasakan aura kehidupan Tang Ya semakin melemah, namun menyembunyikan kekuatan luar biasa mengerikan, bahkan seperti ada sebuah penghalang di tubuh Tang Ya. Sayangnya, belum sempat Yu Hao melakukan penyelidikan lebih dalam, serta Dolo Zhang Peng memberikan isyarat, Nanggong Wan pada akhirnya segera membawa Yu Hao menjauh dari meja tersebut, membawa Huo Yu Hao menuju meja Dolo Minglei. Kemunculan mereka jelas membuat Minglei merasa bersemangat dan penasaran misi apa yang sebelumnya mereka lakukan. Nanggong Wan menjelaskan, mereka sebelumnya mengejar musuh dari kerajaan Tianhun yang sedang melakukan pengintaian. Bahkan orang tersebut berasal dari Akademi Shrek. Terlebih lagi menurut Zhong Liwu, sosok tersebut kemungkinan adalah Yan Shaoze. Mendengarkan hal itu jelas membuat Minglei sempat terkejut. Pasalnya menurut informasi yang dia ketahui, Yan Shaoze adalah murid pribadi Dewa Naga Dolo Muan, sehingga sudah pasti sangat kuat dan sudah menjadi seorang Dolo transenden. Meskipun fakta tersebut mengejutkan, tapi Minglei tidaklah menunjukkan sikap gentar. Dia juga beranggapan hanyalah masalah waktu untuk bisa segera melawan Akademi Shrek. Selain mereka memiliki ratusan ribu pasukan, Zhong Liwu juga mendapatkan kendali memerintahkan 5 legiun master alat roh kerajaan Rio. Dengan kata lain, jika Yan Shaoze berani datang, maka dia sama saja bunuh diri. Di saat Huo Yuhao emosi mendengarkan ucapan barusan, serta memanglah memiliki dendam pribadi kepada Minglei atas kematian Wang QR, Nanggong Wan lantas memecah suasana dan mengajak mereka untuk segera menikmati makanan. Mengesampingkan hal tersebut, serta melihat Dolo Musket mencampakkan kedua cabenya, sempat membuat Minglei heran. Namun Yuhao segera beralasan, dia mendapatkan perintah dari ketua sekte untuk fokus berlatih, sehingga gak ada waktu lagi buat mainin cewek. Di saat Minglei beranggapan memang seharusnya ngurangin mainin cewek, Yuhao justru secara sengaja memprovokasinya dan mengatakan, Minglei sendiri pernah memenjarakan seorang wanita alias pemimpin sekte Naga Bumi di kota Sunrise. Ucapan barusan jelas mengejutkan Minglei dan bertanya, bagaimana mungkin Dolo Musket mengetahuinya? Namun bukannya menjawab, Yuhao justru segera pergi dan beralasan ingin segera berlatih. Meskipun Minglei terkejut dan bingung dengan sikap tetua ketujuh, namun Nanggong Wan segera memberikan pembelaan, di mana kemungkinan tetua ketujuh terlalu banyak tekanan dari pemimpin sekte Roh Suci. Sementara itu, Yu Hao terlihat dihentikan oleh Tang Ya, di mana Tang Ya seolah-olah mampu merasakan aura dan nafasnya sedikit berbeda dari biasanya. 站住！ Di saat Tang Ya merasa aura tetua ketujuh terasa berbeda dari sebelumnya, serta bertanya apakah ada masalah kultivasi, Yuho sendiri terlihat tenang dan berpura-pura bertanya balik apa yang sebenarnya dirasakan oleh gadis suci. Meskipun Tang Ya tidak bisa menjelaskannya secara detail, namun dia merasa aura tetua ketujuh sangat familiar dan terasa jauh lebih nyaman. Ucapan barusan jelas mengejutkan Yu Hao, di mana dia menyadari Tang Ya ternyata masih memiliki sedikit kesadaran dan mengenali auranya. Namun tidak ingin memancing kecurigaan, Yu Hao hanya beralasan hal tersebut hanyalah perasaan gadis suci biru perak. 我一定会把你救出来。 Setelah meninggalkan tenda dan menggunakan deteksi spiritual, Yu Hao mampu mengetahui tenda Tang Ya berada di tengah-tengah camp dan dikelilingi oleh para tetua dan pemuja sekte Roh Suci. Dengan kata lain, untuk bisa menyelamatkan Tang Ya,
maka dia haruslah memancing para tetua dan pemuja sekte roh suci menjauh dari tempat ini. Tepat ketika Yuho memikirkan hal tersebut, Nanggongwan tiba-tiba saja menghampirinya dan menjelaskan kalau ketua sekte roh suci meminta mereka berdua untuk melakukan patroli demi mencegah penyusup dari Akademi Shrek. Kabar tersebut jelas menjadi kesempatan besar bagi Yuho untuk menjalankan rencananya, sehingga dia tanpa basa-basi langsung mengikuti instruksi tersebut. Nah, dikarenakan pasukan naga dan pasukan cakar beruang tidak pernah menyukai sekte roh suci, serta pastilah mempersulit mereka, Nanggongwan lantas mengajak Yuho ke camp pasukan tingkat kedua. Setibanya di camp pasukan Master Alat Roh tingkat kedua, mereka berdua disambut baik oleh seorang jenderal bernama Gunuo yang juga seorang Dolo 8 Cincin Roh. Meskipun camp yang mereka datangi hanya peringkat kedua dan di bawah pasukan elit, namun Yuho bisa merasakan niat membunuh luar biasa Edun yang terpancar dari berbagai alat roh di tempat ini, bahkan sudah jauh melebihi pertahanan kota Shrek. 这来克城所有魂导器都要强大了，这手后面的一支普通魂导师团，简直是一片钢铁森林，几乎都是远程魂导炮。 Tidak berselang lama, demi mendapatkan kesan baik, Guonuo terlihat memberikan sogokan berupa koin emas dan berbagai logam langka, sehingga Yu Hao tanpa basa-basi langsung menerimanya, serta berjanji akan melaporkan tidak ada masalah apapun di tempat ini. Bahkan bersedia merekomendasikan Guonuo sebagai salah satu jenderal pasukan elit. Tepat ketika Guonuo merasa senang dan lengah, Yu Hao secara diam-diam meninggalkan kesadaran spiritualnya di tempat ini. Beberapa saat kemudian, ketika meninggalkan tenda dan Nanggongwan terkejut, Yu Hao ternyata sudah mempersiapkan semua rencana tanpa dia sadari. Yu Hao sendiri meminta Nanggongwan untuk santuy, serta berjanji akan menjamin keselamatannya selama misi nantinya. Beberapa saat kemudian, dengan mengandalkan kesadaran spiritualnya, Yu Hao terlihat meletakkan alat roh badai penghancur level 9. Benda tersebut dia dapatkan dari hadiah juara aliansi Shisui sebelumnya. Menurut informasi, meriam badai penghancur merupakan sebuah bom waktu yang memiliki kekuatan menakutkan, serta terdiri dari 1080 bom yang terbuat dari emas. Jika diledakkan, setiap bom emas akan tersebar dan memicu ledakan jika bersentuhan dengan logam jenis apapun. Beberapa saat kemudian, ketika Guonuo merasa senang akan segera naik pangkat dan berniat kembali ke tendanya, dia tiba-tiba saja merasakan firasat buruk. Pasalnya sebagai seorang Dolo 8 Cincin Roh, dia jelas memiliki insting yang tajam, sehingga dia segera meminta seluruh pasukan mengaktifkan formasi pertahanan. Tapi tiba-tiba... Ledakan luar biasa Edun barusan jelas memancing perhatian seluruh pihak termasuk Zhong Liwu dan para tetua sekte roh suci. Di saat beberapa anggota Kroco merasa puas banyak korban jiwa dan bisa mendapatkan jiwa dari pasukan yang tewas, Yu Hao justru merasa terkejut ledakan yang dihasilkan melebihi ekspektasinya. Dengan kata lain, sumber daya alat roh tingkat tinggi di dalam camp tingkat kedua juga pasti meledak karena terpicu oleh alat roh badai penghancur. Itulah yang menjadi alasan kenapa ledakan menjadi luar biasa menakutkan. Bersamaan dengan kejadian tersebut, serta Zhong Liwu dikejutkan melihat banyak cahaya dari kerajaan Tianhun yang mencoba melakukan serangan, Ming Lei sendiri mengetahui arah ledakan berasal dari camp pasukan tingkat kedua.
Bahkan dilihat dari daya ledakan dan fluktuasi energinya, Minglei mampu menebak berasal dari Alatro tingkat 9. Di saat Zongliwu kebingungan bagaimana mungkin ada Alatro level 9 di camp pasukan tingkat kedua, seorang bawahan telat meminta Zongliwu untuk segera menuju tenda utama melakukan rapat dengan Jenderal Lin Hai. 留在这里，不要轻易分开。 Melihat kepergian Zongliwu dan para pemuja sekte roh suci, Yu Hao lantas beralasan ingin mengikuti Zongliwu dan mencari informasi, sehingga membuat Nanggung Wan yang menyadari tujuan Yu Hao tidaklah mencegahnya. Nah, ternyata Yu Hao bukanlah untuk mendapatkan informasi, melainkan menggunakan domain spiritual untuk mengisolasi tenda utama, sehingga Zongliwu dan para pemuja sekte roh suci tidak akan mengetahui kejadian yang akan segera terjadi. Kemudian membuka dimensi kematian untuk membawa seluruh anggota memulai aksi mereka menyelamatkan Tangya. 超级斗罗，形影斗罗宋运之。 Meskipun para tetua sekte roh suci notabene tidaklah lemah, namun serangan tiba-tiba yang muncul, serta adanya Dekanian dan tetua Song yang berada di level Dolo Transenden, hal tersebut jelas menjadi tekanan luar biasa Edun bagi para tetua sekte roh suci. Tepat ketika ada seorang bawahan mencoba melaporkan situasi serangan yang tiba-tiba saja terjadi, Yu Hao dengan sigap menggunakan teknik gangguan mental untuk mencegah bocornya informasi. Dengan begitu, seluruh anggotanya bisa melakukan tugas tanpa gangguan dari para petinggi sekte roh suci. 幽冥斩！ Melihat Dekanian ngamuk gak karuan, tetua Song terlihat menyadari satu hal, di mana Dekanian sedang melampiaskan amarahnya karena terlalu lama menunggu di dalam dunia kematian. Bahkan ketika Dolo Yaoling melepaskan teknik pedang dunia bawah, Dekanian yang diketahui berada di level 96 tidaklah kesulitan menahan serangannya. Terlebih lagi, Yaoling hanyalah berada di level 93. 卡尔什么玩意？我简直克制太强烈了！ Sementara itu, ketika Minglei melepaskan teknik 9 cakram naga, tetua Song pada awalnya terlihat dengan mudah menghindarinya dan berniat untuk menghancurkan Minglei. Namun belum sempat serangannya mengenai target, dia tiba-tiba saja mendapatkan serangan kejutan dari rumput biru perak. Bahkan hal yang mengejutkan, seluruh susunan cincin roh Tangya berubah drastis, memiliki 7 hitam dan 1 merah, sehingga menandakan sekte roh suci telah menggunakan cara ekstrim untuk meningkatkan kekuatan Tangya. Singkatnya, di saat Baby mencoba menghadapi Tangya, seluruh anggota sekte Tang juga tidak kalah hebat membantai satu persatu anggota sekte roh suci. Bahkan diketahui, seluruh anggota saat ini sudah berada di atas level 70. 武魂真身。 Kembali lagi ke tempat Baby, dia terlihat terus-menerus mencoba menahan serangan Tangya tanpa memberikan serangan balasan. Tujuannya jelas ingin menyadarkan Tangya tanpa harus melukainya. Mendengar perkataan Susansi kalau kesadaran Tangya telah ditekan dan perlu membangunkannya, serta bisa mengobatinya setelah kembali ke sekte Tang, Baby lantas tanpa basa-basi segera menggunakan wujud sejati roh pelindungnya. Tepat ketika Tangya merasakan energi petir yang dilepaskan Baby memiliki efek menekan kekuatannya, Baby sendiri tanpa jeda langsung melepaskan kemampuan kelimanya untuk mendesak Tangya. Bahkan meskipun Tangya merasa muak dan ingin melepaskan tombak biru perak,
serta membuat Susansi panik. Namun Beibe tidaklah mundur. Dia bahkan segera maju dan menggunakan rumput biru perak Tangya untuk menjebak dan menahan pergerakannya. Di saat Beibe mencoba mendekat dan menggunakan atribut naga cahaya untuk menekan energi jahat di tubuh kekasihnya, Tangya sendiri langsung teringat dengan kejadian sebelumnya saat dia menusukkan tombak biru perak ke tubuh Beibe, sehingga membuatnya hampir hilang kendali. Sementara Beibe jelas terus-menerus mengucapkan kata-kata manis untuk mencoba menyadarkan kekasihnya, serta tidaklah ingin baku hantam dan melukainya. Bahkan pelukan hangat dan perkataan Beibe tanpa sadar membuat Tangya mulai terlepas dari belenggu atribut kegelapan. Di sisi lain, ketika Zhong Liwu mulai memberikan perintah untuk memperketat pertahanan, dia tiba-tiba merasakan hal janggal dan tidak mendengar suara apapun dari luar tenda, sehingga membuatnya merasa curiga dan langsung memeriksanya. Yang ternyata anggota Akademi Shrek telah membabi buta melakukan gempuran di camp Kerajaan Ryu. Menyadari seluruh anggotanya belum mundur, Yu Hao lantas mencoba memperlambat Zhong Liwu dan bersandiwara melaporkan adanya penyerangan. Bahkan ketika Zhong Liwu mengutus para pemuja untuk terjun ke medan perang, Yu Hao segera menggunakan berbagai deteksi spiritual untuk menginstruksikan seluruh anggotanya. Bukannya kabur, baik Dekandian dan Tetua Song justru maju dengan penuh semangat memblokir Zhong Liwu dan anggota Sekte Roh Suci. Mereka bahkan menggunakan kemampuan ke-9 secara bergantian. Tujuan mereka jelas untuk memberikan waktu kepada sisa anggota untuk bergegas melarikan diri membawa Tangya dari tempat ini. Tepat ketika Zhong Liwu ingin turun tangan, Yu Hao tiba-tiba saja berpura-pura memblokir teknik ke-9 Dekandian, bahkan berpura-pura koit untuk menghilangkan jejak keberadaannya. Meskipun di momen ini, Yu Hao meminta Dekandian untuk segera pergi, serta dirinya harus menjaga gerbang kematian sebelum seluruh anggota masuk, namun Dekandian dan Tetua Song meminta Yu Hao untuk mempercayakan hal itu kepada Dekandian, sehingga Yu Hao dengan terpaksa meninggalkan tempat ini, serta menyerahkan Zhong Liwu dan antek-anteknya kepada Yan Shaozi. Meskipun terkepung oleh para pemuja Sekte Roh Suci, bahkan bertemu musuh lamanya alias Dolo Zhang Peng, namun Dekandian terlihat tidaklah gentar sedikit pun. Dia bahkan terus melakukan baku hantam solo versus everybody. Merasa muak melihat bawahannya digebukin Dekandian, Zhong Liwu pada akhirnya turun tangan dan menggunakan kemampuan ke-8 jarum kematian. Meskipun serangan tersebut mampu melukai Dekandian, namun sang Doloponik tidaklah mundur. Dia juga melepaskan kemampuan ke-6 badai api, sementara Zhong Liwu juga melepaskan kemampuan ke-6 nafas kematian. Dengan perbedaan kekuatan dua level, Dekandian jelas terpojok oleh kekuatan Zhong Liwu. Bahkan dengan sombong Zhong Liwu menegaskan, setelah terkena jarum kematian, Yan Shaozi sudah dipastikan akan tewas. Sambil menegaskan tidak pernah berniat untuk pergi dalam keadaan hidup, Dekandian lantas membakar kekuatan spiritualnya, serta menggunakan teknik ke-8 untuk meningkatkan kekuatannya setara seorang Dolo level 98.
Singkatnya, melihat tubuh Dekanian menghilang dan beranggapan sudah koit, Zongliu sendiri mulai bertanya-tanya apakah kematian Yan Shaoze sebanding dengan pengorbanan banyak anggotanya. Bahkan dia juga dibuat emosi mengetahui Tang Ya telah diculik, serta memerintahkan seluruh pasukan untuk melakukan pencarian terhadap anggota Akademi Shrek, tidak peduli jika harus menggali tanah sedalam 3 meter sekalipun. Sementara itu, meski Yu Hao sangat memikirkan Dekanian, namun dia mencoba tetap tenang dan meminta seluruh anggota sementara waktu bersembunyi di dalam dimensi kematian. Kemudian menunggu situasi aman barulah membawa Tang Ya kembali ke Sekte Tang. Tepat ketika BB panik melihat kondisi Tang Ya, Yu Hao langsung bisa menyimpulkan Tang Ya pastilah terkena racun jahat yang menekan pikirannya. Selain racun tersebut telah menyerang seluruh organ tubuhnya, roh pelindung dan lautan spiritualnya juga terkena racun jahat. Meskipun Yu Hao menegaskan menghilangkan racun tidaklah sulit, namun sayangnya tubuh Tang Ya telah diracuni dengan sangat parah dan telah menyatu dengan hidupnya. Jika memaksa racun keluar, sama saja membunuhnya secara perlahan. Meskipun merasa sedih, tapi BB mencoba tenang dan bertanya, berapa lama sisa hidup Tang Ya jika racun sepenuhnya dihilangkan? 只多1年。 Disa Jiang Nanan bertanya apakah mereka harus mempertahankan racun jahat untuk bisa mempertahankan hidup Tang Ya. Yu Hao jelas menolaknya. Selain mereka tidak memiliki racun jahat milik Sekte Roh Suci, mereka juga tidak mungkin membiarkan Tang Ya terus-menerus menjadi mas roh jahat. Bahkan jika Tang Ya kehilangan kendali, dia bisa saja berubah menjadi boneka tanpa pikiran. Tepat di momen dramatis ini, BB kembali mengingat perkataan Yoyo, di mana selain obat abadi pemberiannya, BB juga membutuhkan rumput kaisar biru perak untuk membangkitkan garis keturunan. Jika tidak, maka kekuatan hidup Tang Ya pastilah akan habis bersama racun di tubuhnya. Mengingat hal tersebut, BB lantas memberikan obat abadi kepada Yu Hao dan memintanya menghilangkan racun di tubuh Tang Ya. Dia juga berjanji dalam waktu 1 tahun akan berusaha sekuat tenaga menemukan kaisar biru perak. Tidak lagi menolak dan melihat kepercayaan diri di dalam diri BB, Yu Hao lantas memulai proses penyerapan racun. 老师所中的邪毒。 Menyadari setiap racun keluar kekuatan hidup Tang Ya mulai melemah, Yu Hao lantas menggunakan klon spiritual dan pisau kehidupan untuk menopang kehidupan Tang Ya. Pasalnya dengan efek pisau kehidupan, kekuatan hidup Tang Ya bisa sedikit bertambah. Di tengah-tengah proses penyerapan racun dan melihat metode pemberian kekuatan kehidupan dari pisau kehidupan berjalan sempurna, Yu Hao sangat percaya diri sisa umur Tang Ya bisa bertahan selama 2 tahun. Dengan begitu, mereka bisa lebih leluasa melakukan pencarian kaisar biru perak. Singkatnya, setelah sebagian racun dihilangkan, serta Yu Hao juga berjanji akan secara bertahap menghilangkan racun sepenuhnya di tubuh Tang Ya setelah kembali ke kota Shrek, tugas utama para anggota jelas membantu BB untuk segera menemukan Kaisar Biru Perak. Tidak sampai di sini, Tetua Song juga berjanji atas nama Akademi Shrek untuk mengadakan sayembara dengan hadiah besar, sehingga bisa segera mendapatkan informasi tentang Kaisar Biru Perak. Singkatnya, setelah 3 hari dan tidak menemukan jejak orang-orang dari Akademi Shrek, Nanggong Wan lantas beralasan telah memperluas area pencarian secara maksimal, namun tetap saja tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian meminta izin memindahkan barang-barang Dolo Musket dari tendanya. Malam harinya, ketika Nanggong Wan memulai aksi merampok tenda Dolo Musket, Yu Hao lantas memulai aksinya juga menggunakan teknik penyamaran menyerupai salah satu prajurit. Dengan begitu, dia bisa segera meninggalkan camp kerajaan Ryu.
Setibanya di tenda utama kerajaan Tianhun, Yu Hao jelas dikejutkan dengan keberadaan Dekan Yan. Sementara Dekan Yan dengan sombong mengatakan, sebagai Dekan Akademi Shrek, dia pastilah memiliki berbagai cara untuk melarikan diri. Kemudian Yu Hao membuka dimensi kematian untuk mengeluarkan seluruh anggota yang telah sukses melakukan penyelamatan terhadap Tang Ya, sehingga mereka bisa segera kembali ke kota Shrek. Sebelum pergi, Yu Hao terlihat memberikan seluruh informasi pasukan kerajaan Ryu kepada Putri Weina, bahkan memberikan beberapa alat roh dan harta yang sebelumnya dia dapatkan dari camp kerajaan Ryu. 保重。 Di sisi lain, Nanggong Wan justru dibuat terkejut semua harta yang dia bawa berubah menjadi batu, di mana semua harta telah Yu Hao tukar dan diberikan kepada Putri Weina sebelumnya. Nah, sepertilah pembahasan alur cerita rekap Donghua Shonen 2 di bagian kali ini. Nah, buat teman-teman supaya enggak ketinggalan updatean pembahasan selanjutnya, langsung aja klik subrek dan nyalain juga notifikasinya ya guys ya. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye.